Jumat ini aku mau ajakin kalian untuk mutarin Masjid Istiqlal Desember 2025. Karena udah lama nggak sholat Jumat di sini. Biasanya sholat Jumat ya sekitaran-sekitaran apartemen atau sekitaran rumah aja ya. Atau palingan sekali setahun itu sholatnya di Istiqlal Jakarta. Nah, karena ada kesempatan sekarang, aku mau cobain untuk keliling-keliling dan ngevideoin kondisi Istiqlal dalam dan luarnya. Ini setelah sholat Jumat ya guys ya. Karena pas sholat Jumat aku datangnya bertepatan pas orang mau khutbah, jadi aku nggak rekam-rekam. Untuk di dalam itu saat ini kondisinya sangat bersih, wangi, dan AC-nya kenceng banget ya. Walaupun sebenarnya Istiqlal itu tidak tertutup masjidnya ya, karena kan sistemnya open gitu. Tapi AC-nya kenceng banget, berasa dingin gitu. Karena setiap senti atau setiap 30 senti itu langit-langitnya itu AC-nya kenceng banget. Jadi anginnya itu kayak angin sejuk gitu. Dan habis Jumat biasanya orang baring-baringan kayak gini, dan aku sangat terkesima dengan langit-langitnya ya. Makanya dibilangin masjid terindah se-Asia Tenggara gitu. Dan ini di lantai duanya biasa dipakai oleh jemaah wanita, tapi karena ini hari Jumat, makanya digunakan oleh peserta sholat Jumat di lantai 2 juga. Dan kalau kita lihat sholat Jumat dari atas, pemandangannya juga indah karena memang pemilihan karpetnya yang warna merah bata dan langit-langitnya yang warna toska dan silver, dan di tengah-tengah kubahnya itu menurutku nuansanya kelihatan kalem, adem, dan mewah. Dan untuk koridor kiri kanannya itu juga luas. Aku pernah sholat Idul Fitri sebelum COVID dulu. Itu dapatnya di lantai 2 gini. Ya kondisinya pasti padat ya, karena orang berebut untuk bisa sholat Idul Fitri di sini. Dan untuk koridornya masih bersih. Karpetnya itu loh, aku sangat kaget karena di sini karpetnya itu nggak kotor gitu ya, mau di lantai 2 mau lantai di bawah. Aku nggak ngeliatin debu-debu yang halus. Biasanya kalau di masjid-masjid kan masih kelihatan debu-debu kayak gitu ya. Tapi di Istiqlal ini debunya nggak ada, bersih banget. Dan di sini yang sholat itu pasti dari orang kementerian, orang ke apa namanya, dari staf kepresidenan pasti ya, sekitar-sekitar lah, kan banyak kementerian tuh sholatnya di Istiqlal sini. Nah, itu dia. Kalian lihat ya, masjidnya itu tidak tertutup. Jadi dia punya rongga-rongga langsung lepas ke luar. Makanya masjidnya itu AC-nya seperti angin-angin kayak di puncak gitu, sejuk itu tapi berangin. Dan di sini banyak dimanfaatin untuk aktivitas keagamaan, pengajian. Bahkan pengajiannya itu juga bisa kalian live. Kalian lihat live di TV YouTube-nya Istiqlal TV official, kalian bisa lihat di sana. Indah kan? Lihat sendiri kan, indah sekali kubahnya. Dan di sini biasanya kalau habis sholat Jumat orang suka baringan, main HP, atau istirahat gitu dan tidak dilarang. Jadi di sini yang mau sholat lagi silakan, mau sholat sunat lagi silakan. Dan kalau dari sini pemandangannya langsung kelihatan gereja katedral di sana. Indah ya. Kelihatan bahwa masjid dan gereja itu bisa berdampingan dan aman-aman aja tuh. Nggak ada permusuhan gitu ya. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Aman-aman aja. Dan untuk lapangannya pun juga rame. Kubahnya kalian lihat sendiri. Indah. Pencahayanya itu indah banget. Terus kalau misalnya kalian di luar, kalian duduk di teras, di balkon, atau di tangganya pun itu nggak berasa panas karena dia pakai marmer yang dingin. Dan ini tempat wuduknya. Tempat wuduknya itu clean, tidak bau, bersih, dan tidak licin. Lihat sendiri, tempat wuduk prianya nggak licin loh, ya. Nggak licin, nggak bau. Jadi, buat kalian yang pengen coba di Istiqlal belum pernah, silahkan datang ya. Karena menurutku sangat-sangat rekomendasi untuk bisa sholat di Istiqlal seperti ini.
Nah, ini anak SD lagi ada acara keagamaan di Istiqlal, jadi pada ngumpul. Sekolahnya itu bawa acara kayak pengajian gitulah ya. Jadi acaranya itu diadain di Istiqlal, jadi kumpul dulu. Terus banyak kulineran di bagian ujung dan di pintu utama. Pintu samping juga ada dekat halte Juanda. Kalian bisa temukan semua kuliner-kuliner yang ada di sana. Macam-macam, murah-murah dan banyak gitu. Dan di sini kalian bisa foto-foto, video bebas. Asal jangan aneh-aneh aja ya di lingkungan masjid. Dan dipastikan kalian menjaga kebersihan sampah. Kalau misalnya bawa makanan atau kelompok gitu, pastiin jaga kebersihannya. Ya, gitu dia. Terima kasih udah nonton videoku. Videoku nggak panjang ya, karena aku kondisinya habis kelar Jumatan. Terima kasih.